Salam bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau terus menyertai kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang sejati. Amin. Salam. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Ratapan pasal 2 ayat 13 sampai dengan yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dapat kunyatakan kepadamu? Dengan apa aku dapat menyamakan engkau, ya putri Yerusalem? Dengan apa aku dapat membandingkan engkau untuk dihibur, ya Dara, putri Sion? Karena luas bagikan laut reruntuhanmu, siapa yang akan memulihkan engkau? Nabi-nabimu melihat bagimu penglihatan yang dusta dan hampa. Mereka tidak menyatakan kesalahanmu, guna memulihkan engkau kembali. Mereka mengeluarkan bagimu ramalan-ramalan yang dusta dan menyesatkan. Sekalian orang yang lewat bertepuk tangan karena engkau. Mereka bersuit-suit dan mengelengkan kepalanya mengenai putri Yerusalem. Inikah kota yang disebut orang kota yang paling indah, kesukaan dunia semesta? Terhadap engkau semua seterungmu menganga mulutnya. Mereka bersuit-suit dan menggertakkan gigi. Kami telah memusnahkannya, kata mereka. Nah, inilah harinya yang kami nanti-nantikan. Kami mengalaminya, kami melihatnya. Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya. Ia melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawanmu. Pada teks ini kita melihat bahwa murka Allah tidak bisa lagi dibendung. Tuhan telah memutuskan untuk menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintu, artinya merobohkan Yerusalem. Kita tahu bahwa Yerusalem tidak bertahan menjadi umat yang setia. Jelas di ayat 13, karena luas bagikan laut reruntuhan, siapa yang akan memulihkan engkau? Kemudian nampak sekali di sini di ayat 14 sampai 15 bahwa beredarlah nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang hanya mau menyenangkan hati mereka, di mana ramalan mereka, mulut mereka penuh dengan dusta dan sesat. Ya, yang akhirnya di ayat 15 sampai 16 mereka menjadi bahan tertawaan lawan-lawan mereka. Orang-orang bertepuk tangan atas keruntuhan mereka. Bapak, Ibu, dan rekan sekalian, di sini Allah mau nabi yang berasal dari Tuhan hadir, di mana dia bisa membuktikan kesetiaan. Satu, nabi yang berasal dari Tuhan adalah nabi yang mau memberitahu orang-orang tentang kesalahan mereka, harus menunjukkan dosa-dosa mereka, agar mereka membawa mereka pada pertobatan. Nabi-nabi yang sesungguhnya adalah nabi yang membawa pada pertobatan, dan dengan demikian mencegah kehancuran Yerusalem. Yang kedua, memperingatkan orang-orang atau Yerusalem tentang penghakiman Allah yang pasti menimpa mereka. Ya, tentu ini tidak mudah. Di tengah-tengah kekacauan moral, di tengah-tengah kehancuran kerohaniannya, tugas seorang nabi yang berasal dari Tuhan pasti akan mendapat tantangan. Maka tema hari ini adalah mana setiamu, ini setiaku. Setia yang saya maksud di sini adalah setia pada kehendak Allah itu sendiri. Setia
untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau, setia untuk menjauhkan kehancuran umat pilihan Allah karena dosa-dosa mereka. Artinya, jangan sampai mereka tidak lekas bertobat. Setia dalam hal ini, sekalipun pasti akan mendapat tentangan dan cercaan dari orang-orang yang masih senang hidup di dalam dosa. Ya, ini tidak mudah. Pengalaman saya mengingatkan orang akan kesalahan mereka, mengingatkan dosa mereka, membawa mereka akan pertobatan, itu tidak mudah. Malah kadang mereka bisa memusuhi kita. Tapi bagi saya it's okay, tidak masalah, karena itu tugas saya. Jadi saya tetap lakukan. Dan karena dia memusuhi, menghindar saya tidak mempermasalahkan. Tapi saya tetap berkomitmen untuk terus mendoakan mereka dan tetap mengingatkan. Saya mungkin terbatas ketika mengingatkan mereka, tapi Allah yang Maha Kuasa yang mempunyai mereka pasti tidak terbatas. Doa itu terpenting. Tidak mudah memang. Kalau kita masih mencari kesenangan dunia, maka kita akan seperti nabi-nabi palsu, hanya mau mengatakan hal-hal yang menyenangkan pendengar saja, yang akhirnya mulut kita ini penuh dengan dusta dan penyesatan. Tapi jangan sampai hal ini membuat kita lupa akan kesetiaan kita. Hendaknya dengan kita tetap mengingatkan rekan-rekan saudara seiman yang salah dan menunjukkan dosa mereka, tentu dengan tata cara yang baik, membawa mereka dalam pertobatan, mengingatkan akan hari penghakiman akan Allah. Hendaknya kita menjadi setia. Hendaknya kita didukung oleh rasa yakin bahwa rencana Tuhan pasti terwujud. Tidak ada rencana Tuhan yang tidak terwujud. Kalau kita ingat ini, maka kita tidak akan berani seperti nabi-nabi palsu itu. Ayat 17 katakan, Tuhan telah menjalankan yang dirancangkannya, yang melaksanakan yang difirmankannya, yang diperintahkannya dahulu kala. Ia merusak tanpa belas kasihan. Ia menjadikan si seteru senang atas kamu. Ia meninggikan tanduk lawan-lawan. Tuhan tidak berbelas kasihan pada dosa orang pilihannya. Tuhan tidak berdamai dengan dosa umatnya. Dan seharusnya kita pun sebagai umat pilihannya juga tidak berdamai dengan dosa itu. Kita harus berani menunjukkan kesetiaan itu sendiri. Ya, beritahulah sesama kita kalau kita lihat itu salah. Tunjukkanlah dosa mereka, bawa mereka pada pertobatan, tentu dengan cara yang benar dan tepat, dengan pergumulan bersama Allah, tidak sembrono ya. Kita juga harus menghargai mereka begitu. Kita juga harus mengingatkan bagaimana Allah ini konsisten akan dosa, bagaimana Allah ini tidak bisa berdamai dengan dosa. Jangan takut. Tunjukkan setiamu. Mana setiamu? Ini setiaku. Setiaku dengan tetap mengingatkan saudara seimanku akan kesalahan, dan setia membawa saudara seimanku pada pertobatan, dan tetap mengingatkannya dengan mendiskusikannya, membicarakannya bagaimana hari penghakiman Allah akan tiba, dan terus membincangkan, mencakapkan akan rencana Tuhan yang tidak mungkin tidak terwujud. Mari kembali saya ingatkan, mana setiamu? Inilah setiaku. Ratapan pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Amin.